Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke pemirsa, topik kita kali ini adalah tentang bagaimana sih Majapahit pada waktu itu. Sejarah Majapahit itu berawal dari berdirinya Kerajaan Singasari. Ketika itu raja terakhir dari Singasari itu adalah Prabu Jayanegara, merupakan anak dari pembesar Singasari sebelum Raja Kertanegara. Jadi sebelum Raja Kertanegara itu ada Raja Wisnuwardana, ada ekspedisi Pamalayu. Itu contoh bagaimana Singosari menjalin hubungan bilateral dengan kerajaan di Sumatera. Itu yang paling penting. Iya. Kita selalu berbicara tentang sejarah Majapahit. Mungkin banyak orang yang berbicara, aku lo ngerti sejarah Majapahit. Ditanya tentang, sudah baca nggak KKW Negara Kertagama? Enggak. Sudah baca nggak Serat Pararaton? Enggak. Lu ngomong tentang tahu tentang Majapahit itu nggak pas gitu ya. Iya. Saya kira orang-orang dulu pun zaman Singosari atau zaman Raden Wijaya itu selalu memuliakan leluhur dengan melakukan puja bakti, sembahyang, semedi, sampai kemudian di candi-candi begitu. Itu yang membuat sebuah kekuatan dari orang-orang terdahulu terhadap peran dari leluhurnya itu. Jadi begini Pak, kembali lagi ketika kita itu mempelajari sebuah sejarah, kita akan selalu bertanya terhadap data sejarah itu tadi ya. Karena sejarah itu interpretasi. Sejarah itu yang kemarin aja, peristiwa 212 itu kan sudah menjadi sejarah bagi kita. Iya. Interpretasinya yang kelompok kampret sama interpretasinya yang kelompok cebong pasti berbeda kan? Seperti itu ya. Seperti itu sejarah itu. Nah, oleh karena itu yang paling dipentingkan dalam sejarah itu selain interpretasi tadi adalah data. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Ini pemirsa, kita kembali lagi di acara Ngobrol Peduli bersama saya Caan dan Pak Dimino. Dan sekarang di sebelah kanan saya ada beliau Romo Cahya Tribinuka. Ya. Selaku ketua, saya ketua MLKI, ketua 3 MLKI, Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga ketuanya Abhiasa Nusantara Majapahit. Iya, ketua grup. Terima kasih. Ya pemirsa, topik kita kali ini adalah tentang bagaimana sih Majapahit pada waktu itu. Kita akan bertanya kepada beliau sebagai narasumber tentang apanya, sejarahnya. Sejarah Majapahit itu yang jelas sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit itu kan berdiri Kerajaan Singasari. Itu bisa ketika di kerajaan sejarah Majapahit itu berawal dari berdirinya Kerajaan Singasari. Ketika itu raja terakhir dari Singasari itu adalah Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara ini memiliki 4 orang putri, di mana putri yang tertuanya yang bernama Parameswari itu menikah dengan Raden Wijaya. Raden Wijaya ini sendiri menurut KKW Negara Kertagama merupakan anak dari pembesar Singasari sebelum Raja Kertanegara. Jadi sebelum Raja Kertanegara itu ada Raja Wisnuwardana. Nah, Raja Wisnuwardana ini memiliki sahabat yang sampai digambarkan di KKW Negara Kertagama itu seperti dua ekor ular di dalam satu lubang. Jadi setingkat raja berarti kekuasaannya itu. Jadi beliau memerintah Singasari itu digambarkan sebagai seperti 2 ekor ular di dalam satu lubang, di mana ini akhirnya menjadi memiliki anak yang bernama
Raden Wijaya ini, namanya Mahesa Campaka ini. Nah terus kemudian Raden Wijaya ini menjadi pembesar, menjadi perwira utama di lingkungan Keraton Singasari. Nah pada saat itu Jaya Katwang yang ada di Kediri itu berusaha memberontak, ingin berkuasa. Ini Jaya Katwang ini sebenarnya keturunan Raja Kertajaya di Kediri itu. Raja Kertajaya ini dulu yang dikisahkan ketika Singasari berdiri itu yang dibunuh oleh Ken Arok itu. Jadi Ken Arok membunuh Raja Kertajaya, kemudian Ken Arok memiliki anak yang bernama Anusapati. Setelah itu memiliki anak Wisnuwardana, memiliki anak lagi Wisnuwardana itu Prabu Kertanegara. Nah ini keturunan selanjutnya dari Raja Kertajaya, inilah Jaya Katwang. Jadi sebenarnya dia juga ingin membalaskan dendam dari kematian Raja Kertajaya itu tadi. Setelah itu Jaya Katwang akhirnya bisa memberontak ke Singosari, di mana pada saat itu Singosari itu pasukannya sedang terpakai untuk mengamankan wilayah Nusantara. Jadi ada ekspedisi Pamalayu, itu contoh bagaimana Singosari menjalin hubungan bilateral dengan kerajaan di Sumatera. Itu sehingga kondisi di Keraton Singosari pasukannya tidak full tim, tidak penuh begitu ya. Itu yang dimanfaatkan dengan diketahui sedang adanya kekosongan kekuatan, maka Raja Jaya Katwang itu menyerang Singosari dan beliau berhasil menyerang dari dua sisi. Yang utamanya adalah penyerangan dari sisi selatan, sehingga Raden Wijaya akhirnya pertamanya itu seperti diserang dari sisi utara. Raden Wijaya akhirnya disuruh oleh Raja Kertanegara untuk menyerang ke utara, dari Singosari itu mulai ke utara. Ternyata serangan terbesarnya untuk menuju keraton itu datang dari wilayah selatan, langsung masuk ke pusat kerajaan. Pada saat itu sampai langsung bisa membunuh Raja Kertanegara. Nah, sedangkan di wilayah utara ini tadi, Raden Wijaya menumpas habis-habisan dan pasukannya mulai kalah gitu. Apalagi ketika mendengar berita bahwa di pusat istana Singosari sendiri, di daerah Singosari itu sudah runtuh diserang oleh Jaya Katwang. Akhirnya beliau lari ke wilayah Pasuruan, Bangil. Itu ada prasastinya yang menyebutkan bahwa wilayah penguasa wilayah Bangil itu diberi anugerah oleh Raden Wijaya ketika dia menjadi Raja Majapahit karena telah menyelamatkan, membantu Raden Wijaya untuk menyeberang. Jadi nyebrangnya ke Madura itu dari Pasuruan, dari Bangil. Beliau langsung menuju ke Sumeneb, menuju Arya Wiraraja, ketemu dengan Arya Wiraraja. Nah, oleh Arya Wiraraja akhirnya dirawat Raden Wijaya, kemudian dikatakan oleh Arya Wiraraja agar beliau kalau sudah dalam kondisi kalah seperti itu menyerah saja, berbalik mendukung Jaya Katwang. Jadi sarannya Arya Wiraraja itu seperti itu. Tapi beliau Arya Wiraraja itu juga bilang kalau nantinya ketika berbalik mendukung Jaya Katwang itu otomatis Raden Wijaya kan mengumpulkan kekuatan. Itu bisa untuk merebut kembali kekuatannya karena mendengar bahwa pasukan Tartar akan datang. Pasukan Tartar ini sebelumnya sudah datang ingin menguasai wilayah Singosari. Pasukan Tartar yang datang itu sudah menemui Raja Kertanegara yang tadi dibunuh oleh Jaya Katwang tadi itu untuk meminta Raja Kertanegara tunduk kepada Kubilai Khan. Tapi Raja Kertanegara tidak mau, sampai telinganya pasukan Tartar ini bahkan dilukai. Pasukan Tartar ini pulang memberitahukan ke Kubilai Khan, dan Kubilai Khan marah, akhirnya mengirim bala tentara untuk menuju ke wilayah Jawa Timur untuk memberantas Raja Kertanegara itu tadi. Ya, itu berita itu terdengar oleh Arya Wiraraja dan dikatakan nanti tipu aja bagaimana
manfaatkan pasukan Tartar itu untuk merebut Jayakatwang. Raden Wijaya setelah menginap beberapa minggu di sana mau terus dilobi oleh Arya Wiraraja ke Jayakatwang, dikatakan bahwa ini loh Raden Wijaya ini mau untuk menyerah menjadi pengikutmu, tolong diterima sama Arya Wiraraja. Oh iya silakan, nggak apa-apa, kalau memang sudah sadar ya silakan gitu. Akhirnya diterima oleh Jayakatwang Raden Wijaya. Terus Raden Wijaya bilang kalau dia ingin membuat pedukuhan di Alas Trik pada saat itu. Lokasinya sekarang ini di belakangnya pabrik Ciwi Kimia, Alas Trik itu. Akhirnya diizinkan di Alas Trik itulah ketika babat alas, Raden Wijaya mendirikan desa Majapahit. Nah, pasukan Tartar akhirnya datang melewati Sungai Brantas, dekat dengan Alas Trik itu, ketemu dengan Raden Wijaya. Diberitahukan oleh Raden Wijaya, kamu mau nyerang siapa? Raja Kertanegara. Raja Kertanegara itu sudah mati. Sekarang penguasanya bukan lagi Raja Kertanegara tapi Jayakatwang, diberitahukan oleh Arya Wiraraja itu seperti itu. Nah, akhirnya ya sudah, saya akan membunuh Jayakatwang. Oke, saya bantu aja kalau gitu. Pasukan saya juga banyak. Nah, itu kan para pembantunya Raden Wijaya seperti Nambi, Ronggolawe dan yang lain-lain itu siap membantu juga. Akhirnya diseranglah Raja Jayakatwang. Pertimbangan Raden Wijaya bahwa Raja Jayakatwang ini kan akhirnya menawan 4 orang putrinya Raja Kertanegara. Yang pertama ini istrinya Raden Wijaya, ketiganya ini adalah saudara-saudaranya, adik-adiknya dari istrinya Raden Wijaya ini. Ya seandainya istri sampean ditawan itu apa sampean juga nggak mempergunakan segala cara untuk merebutnya. Kebetulan ada Tartar yang bisa dipakai untuk mempergunakan, jadi dipakailah siasat itu. Akhirnya Raja Jayakatwang bisa ditumpas oleh Tartar. Terus kemudian pasukan Tartar itu mau pulang ke Surabaya, mau pulang ke Mongol, tapi masih singgah di Surabaya. Dikatakan oleh Raden Wijaya, silahkan ngambil hadiah putri-putrinya Raja Kertanegara untuk dibawa ke Mongol. Tetapi putri-putri Raja Kertanegara ini lagi depresi, bapaknya habis mati, perang, terus kemudian ada perang lagi di Kediri begitu. Itu tolong kalau mau ngambil putri jangan bawa senjata. Pasukan Tartar mau, ya sudah senjatanya dilucuti. Begitu masuk langsung Raden Wijaya dengan Ronggolawe, Patinampi itu semuanya membunuh pasukan Tartar itu tadi. Itu tertulisnya di Serat Pararaton. Jadi saya kalau berbicara sejarah selalu jari sopo kok aku ngomong begitu. Saya selalu mempergunakan data. Kapan saya memberitahukan sesuatu dari KKP Negara Kertagama, kapan saya memberitahukan sesuatu dari Serat Pararaton itu tadi. Nah itu akhirnya berhasil dibunuh pasukan Tartar. Kemudian karena sudah kosong pemerintahannya, desa Majapahit itu kemudian dijadikan sebagai wilayah kerajaan Majapahit oleh Raden Wijaya. Nah, sekalian Raden Wijaya akhirnya menikahi saudari-saudari adik-adiknya istrinya ini tadi. Jadi keempat orang anaknya Raja Kertanegara ini dinikahi semua oleh Raden Wijaya. Saya kira itu sejarah berdirinya Majapahit. Silakan. Iya, menarik ya. Jadi pendirinya ini Raden Wijaya. Gimana Pak? Pendirinya. Ya, the founding father-nya itu berarti. Founding father-nya Raden Wijaya itu. Wijaya. Founding father-nya, ya. Dari cerita ini Raden Wijaya punya kepiawaian dalam strategi. Iya, betul, betul. Apakah kehebatan Raden Wijaya ini didukung oleh kelompok tertentu atau leluhurnya yang memang punya peran penting sehingga dia bisa menjadi seorang raja pertama Majapahit? Kalau dari sejarah kayak apa? Karena di sekolah kami hanya diceritani. Ya, ya. Gitu aja. Semua saya juga diceritani juga, dan saya diceritani buku karena saya membaca buku, itu yang paling penting.
Iya, iya. Kita selalu berbicara tentang sejarah Majapahit. Mungkin banyak orang yang berbicara, aku lo ngerti sejarah Majapahit. Ditanya tentang, sudah baca nggak KKW Negara Kertagama? Enggak. Sudah baca nggak Serat Pararaton? Enggak. Lu ngomong tentang tahu tentang Majapahit itu nggak pas gitu ya. Iya, iya, iya. Di dalam Serat Pararaton maupun KKW Negara Kertagama itu Raden Wijaya memiliki sahabat-sahabatnya. Ada Lembu Sora, ada Patenambi, ada area Ronggolawe. Dan itu ketika Raden Wijaya mulai itu juga orang-orang Singosari. Ketika Raden Wijaya mulai berperang dengan Jayakatwang pas Raja Kertanegara dibunuh itu pun sudah mengikuti Raden Wijaya. Sampai ke Madura para sahabatnya sudah mengikuti Raden Wijaya. Sampai akhirnya dengan pasukan Tartar menyerang Jayakatwang itu juga mengikuti Raden Wijaya para sahabat ini. Sampai kemudian membunuh pasukan Tartar itu, ini para sahabat ini juga ikut. Dan oleh Raden Wijaya para sahabatnya ini tadi Patenambi, Lembu Sora, terus kemudian Ronggolawe itu dijadikan Dharma Putra istilahnya. Dharma Putra itu adalah tangan kanan dari kerajaan, jabatan yang seperti itu ketika kerajaan Majapahit berdiri itu tadi gitu. Dan itu semuanya pas ya di KKW Negara Kertagama juga tertulis, di Serat Pararaton juga tertulis tentang para sahabatnya Raden Wijaya itu. Jadi saya kira dikatakan bahwa Raden Wijaya ini ahli strategi, ya. Dikatakan bahwa Raden Wijaya ini ahli manajemen, buktinya dia juga bisa berkoordinasi dengan para sahabatnya. Dikatakan bahwa Raden Wijaya ini memiliki kesetiaan yang tinggi, jelas karena dia sampai memiliki sahabat yang selalu mengikuti Raden Wijaya semenjak Raden Wijaya berperang dengan Jayakatwang, kalah, lari ke Madura, Loro-Lopo itu diikuti oleh sahabatnya ini, menyerang lagi diikuti oleh sahabatnya ini, sampai seperti itu gitu. Itu memang kalau tadi sejarah berdirinya Majapahit ya, dan nantinya ada sejarah lanjutan setelah Raden Wijaya ini berdiri, karena Dharma Putra ini akhirnya saling eker-ekeran. Nah itu loh, itu kan menjadi pembelajaran politik kita bersama. Betul. Sampai kemudian Ronggolawe memberontak, iya. Patenambi memberontak, itu nanti sejarah selanjutnya setelah Majapahit berjalan begitu. Terus peran leluhurnya? Peran leluhur? Ada tidak itu Raden Wijaya itu? Peran leluhur saya kira ya karena beliau itu dari keturunan Mahesa Campaka, ya kekuatannya di Singosari itu yang paling penting, karena Singosari yang didirikan oleh Ken Arok itu kan demikian kuat ya. Demikian kuat. Jadi saya kira orang-orang dulu pun zaman Singosari atau zaman Raden Wijaya itu selalu memuliakan leluhur dengan melakukan puja bakti, sembahyang, semedi, sampai kemudian di candi-candi begitu. Itu yang membuat sebuah kekuatan dari orang-orang terdahulu terhadap peran dari leluhurnya itu. Nah, ada kejadian kenapa Raja Kertajaya itu kok kemudian dibunuh oleh Ken Arok, karena Raja Kertajaya ini tidak mau memuliakan leluhurnya. Dia ingin justru disembah sebagai dewa. Ini yang akhirnya membuat para Brahmana marah. Dia terlalu narsis. Ya. Ini para Brahmana akhirnya marah. Ketika para Brahmana marah inilah kemudian meeting dengan Ken Arok. Gimana ini? Ini nggak boleh diteruskan, Raja Kertajaya ini harus ditumpas. Oleh karena itulah, oleh Ken Arok yang masih memuliakan leluhurnya, orang yang memuliakan leluhurnya pasti menghormati para Brahmana ini. Sedangkan Raja Kertajaya tidak mau menghormati para Brahmana, justru malah menyuruh para Brahmana ini menyembah dia karena dia ingin dianggap dewa. Terus ini Tunggul Ametung itu yang mana? Tunggul Ametung itu kan dari Ken Arok tadi, itu sebelum Ken Arok itu menjadi menguasai Tumapel, penguasa sebelumnya itu kan Tunggul Ametung. Tumapel ini sebenarnya awalnya kecamatan saja atau kabupaten lah, belum kerajaan atau gubernuran lah, sebuah wilayah provinsi gitu, bukan sebuah kerajaan ya, sebuah wilayah provinsi yang dikuasai oleh Tunggul Ametung.
Nah, Tunggul Ametung ini yang kemudian ditumpas oleh Ken Arok itu tadi. Jadi kerajaan. Ya, akhirnya Ken Arok dilihat kecakapannya, kemampuannya dan didukung oleh rakyat, disuruh menjadi raja di apa itu raja bawahan di Tumapel itu. Nah, ketika di Tumapel menjadi raja bawahan, dia mengumpulkan rakyat banyak, membuat pasukan, dia mampu untuk menggulingkan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Kertajaya ini tadi gitu. Ya. Jadi kalau dikatakan kembali lagi tentang peran leluhur dalam sejarah Jawa ini, posisi leluhur itu demikian penting untuk kehidupan sehari-hari. Termasuk Ken Arok dan. Iya, buktinya itu seperti itu. Terus ini satu lagi. Ini menarik. Pada saat saya melihat dari perspektif Ya, pembingkaian. Setiap ada kekuasaan pasti ada wacana-wacana untuk membingkai. Waktu sekolah saya itu diceritani bahwa Ken Arok itu seorang perampok. seorang Perampok. oh ya. Terus akhirnya dia dengan cara licik menumbangkan Tunggul Ametung, temannya sendiri diakali, Ditipu. Yang Kebo Ijo itu. dibunuh. Seolah-olah Ken Arok itu menjadi tokoh jahat. Ya. Nah, ini cerita yang ada di masyarakat ya. Tapi tadi berdasarkan data-data sangat bertolak belakang. Ya, padahal pelajaran buku di SD ya, itu ada yang seperti itu. Itu gimana, Pak? Jadi begini Pak, kembali lagi ketika kita itu mempelajari sebuah sejarah, kita akan selalu bertanya terhadap data sejarah itu tadi ya. Karena sejarah itu interpretasi. Sejarah itu yang kemarin aja, peristiwa 212 itu kan sudah menjadi sejarah bagi kita. Iya. Interpretasinya yang kelompok kampret sama interpretasinya yang kelompok cebong pasti berbeda kan? Seperti itu ya. Seperti itu sejarah itu. Nah, Iya. oleh karena itu yang paling dipentingkan dalam sejarah itu selain interpretasi tadi adalah data. Iya. Nah, data itu sejarah Majapahit itu yang paling kuat ada dua. Pertama itu di Kakawi Negara Kertagama, yang kedua di Serat Pararaton. Kakawi Negara Kertagama itu merupakan tulisan dari Mpu Prapanca yang dibuat pada saat Raja Hayam Wuruk masih hidup. Jadi Raja Hayam Wuruk menyuruh Mpu Prapanca untuk membuat tulisan tentang Majapahit. Itulah Kakawi Negara Kertagama. Jadi cerita tentang bagaimana Raden Wijaya macam-macam itu tertulis di Kakawi Negara Kertagama itu ketika Raja Hayam Wuruk ingin tahu soal leluhurnya. Raja Hayam Wuruk mendatangi seorang pandita. Pandita itulah yang cerita, leluhurmu dulu itu yang pertama kali mendirikan kerajaan namanya Raden Wijaya. Itu yang ditulis oleh Mpu Prapanca. Jadi cara menelahnya seperti itu. Jadi diberitahukan bahwa Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Sumbernya dari Kakawi Negara Kertagama. Apakah benar pada saat Raden Wijaya mendirikan Raja Majapahit itu tertulis? Tidak, justru malah. Tertulisnya justru malah pada saat sudah Raja Hayam Wuruk ini tertulisnya. Tapi kan tahunnya belum terlalu jauh, sehingga masih bisa dipastikan ini memiliki keakuratan. Yang kedua, ketika yang bertanya itu adalah raja kepada seorang Brahmana dan Brahmananya menceritakan, kalau Brahmananya bohong bisa dipenggal kepalanya ini. Ini kan oleh karena itulah itu lebih kuat ininya penjelasannya tentang keakuratannya. Yang kedua itu ada Serat Pararaton. Jika Raden Wijaya ini tadi sekitar tahun 1350-an Raja Hayam Wuruk ketika menuliskan tentang Kakawi Negara Kertagama, Serat Pararaton itu ditulisnya pada tahun 1613. 1600 lah. Jadi sudah selisih berapa tahun? 300 tahun. Sama seperti saya sekarang menuliskan sejarah yang 300 tahun yang lalu, tahun 1700-an. Bapak bisa melihat akurat nggak yang saya tulis? Kan enggak kan? Nah, walaupun mungkin ada member-membernya akurat karena saya baca-baca begitu, tapi kemungkinan saya ngarang sendiri itu bisa. Nah, kisah mengenai Ken Arok yang menjadi perampok dan yang lain-lain itu tertulis di Serat Pararaton. Di dalam Kakawi Negara Kertagama tidak ada. Serat Pararaton yang ditulis 300 tahun setelah kejadian itu.
Oh, memang ada tentu. Memang ada di Serat Pararaton itu tadi. Oh. Saya tidak membuang keseluruhan Serat Pararaton. Yang bersesuaian dengan KKW Negara Kertagama, yang bersesuaian dengan prasasti dari Serat Pararaton saya ambil. Tetapi yang tidak bersesuaian seperti dipandang bahwa Kenaro itu tadi itu anaknya perampok, itu apa itu seorang perampok itu tidak tertulis di KKW Negara Kertagama, ya tidak saya pakai. Dan di dalam KKW Negara Kertagama justru disebutkan bahwa Kenaro itu Sri Rajasa Sang Amurwabumi, raja pertama Singosari itu tadi, itu adalah keturunannya Prabu Girinata. Jadi dia adalah keturunan bangsawan. Jadi seperti itu kondisinya. Jadi ada kesan seperti preman. Iya. Di buku sejarah ya, Pak. Di buku, tapi iya. Buku-buku sejarah itu kan memang tidak ada cantuman sumber, Pak. Iya. Itu ya Bapak sendiri orang pendidikan ya, dan tentu tahu kan setiap buku itu ya ditulis orang. Iya, buku itu bukan ditulis Tuhan. Nah kalau ditulis orang, kalau kapasitasnya penulisnya itu juga tidak lebih bagus daripada kita, ya kemungkinan juga bukan bisa meleset. Saya lebih seneng ya saya baca buku, tetapi saya juga kritis terhadap buku, itu penting. Bukan hanya buku, ini sekarang orang-orang sekarang ini berita hoax macam-macam aja sudah langsung ditelaah gitu. Bahkan saya sebuah buku pun saya telah dengan kritis, saya cari bukan hanya soal sejarah, tetapi sejarah dari data sejarah itu tadi. Jadi data sejarahnya itu sejarahnya bagaimana, itu penting untuk menetapkan sejarah itu akurat atau tidak. Gitu. Kecuali ada dua versi tadi ya. Ada dua versi. Versi dari KKW Negara Kertagama yang menyebutkan bahwa Kenaro yang bergelar Sri Rajasa Sang Amurwabumi tadi itu adalah putra dari Pak Prabu Girinata, seorang bangsawan. Yang versinya Serat Pararaton itu yang menyebutkan Kenaro itu yang kemudian apa itu ibunya Ken Endok begitu, terus kemudian dia itu nggak jelas lahirnya bagaimana, itu seperti itu. Disebutkan malah titisan dewa kok, titisan dewa, tapi dia yaitu tadi dablek anunya gitu. Nah di Serat Pararaton itu ketika menjelaskan tentang Kenaro itu juga ada hal-hal yang bersifat metafisik. Ketika Kenaro itu dikejar-kejar oleh penduduk kampung saat dia merampok itu, dia naik pohon kelapa, terus dengan belaraknya pohon kelapa itu dia bisa terbang. Nah di KKW Negara Kertagama nggak ada pernah cerita Gajah Mada bisa terbang, ayam muruk bisa terbang. Wajar seperti kita sekarang ini, dan isinya adalah ilmu pengetahuan. Itu yang paling penting. Dipandang bahwa Majapahit itu penuh dengan klenik, penuh dengan ilmu-ilmu kesaktian, itu akan menjauhkan kita bisa menelaah Majapahit dari sisi ilmu pengetahuannya. Akhirnya kita selalu ngomong nggak bisa lah belajar Majapahit, nggak mampu kamu karena Majapahit itu sakti, nggak mampu disentuh. Akhirnya kita nggak belajar Majapahit, padahal kalau belajar dari teks aslinya Majapahit seperti di KKW Negara Kertagama tadi, isinya itu adalah ilmu tentang strategi tata negara, ilmu tentang arsitektur, terutama bagaimana menjelaskan tentang istana Majapahit itu dijelaskan juga di KKW Negara Kertagama. Jadi ketika mempelajari sejarah, pertama jangan hanya membaca buku. Di buku itu perlu ditelaah. Ketika ada orang menuliskan